Menurut keterangan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, persekolahan mungkin akan dibuka kembali pada Januari 2021 apabila para peserta didik mengikuti program pendidikan di rumah saja sejak Maret 2020, berarti mereka tidak masuk sekolah selama 10 bulan. Bagaimana dampak COVID-19 itu terhadap mutu pendidikan, kejiwaan anak didik, dan karakter bangsa? Berikut ini pernyataan Ibu Oce Junjunan atau yang lebih kita kenal dengan nama Ce Popong. Pendapat itu disampaikannya menjawab pertanyaan Bandung TV pada wawancara khusus di rumahnya. Sekarang kalau kita kaitkan dengan pendidikan, kebetulan lah Ce Popong rada ngartos ya karena pendidikan dati UPI teh ya. Kalau dilihat dari segi pendidikan, pertama ya bagaimana akibatnya itu, nah, positif atau negatif, pertama bergantung kepada kepribadian si anak itu. Ya, itu yang pertama. Karena kepribadian itu kan tidak sama. Jadi ada pengaruh yang akan berbeda kepada setiap anak. Karena setiap anak itu ada pembawaan masing-masing. Ya. Ada yang sensitif, ada yang memang jiwanya itu tidak cepat terpengaruh, ya. Nah, itu pengaruhnya ada secara individual. Sekarang secara kolektif, ya jelas pengaruhnya banyak. Karena kalau kita bicara tentang pendidikan, itu otomatis itu adalah hubungan antar manusia, ya. Hubungan antar manusia, hablum minanas, antara murid dengan murid, ya, pelajar dengan pelajar, antara pelajar dengan pengajar, kemudian juga dengan lingkungan lain. Itu kan pengaruhnya pasti ada. Ya kan? Kalau selama ini setiap hari kecuali Sabtu Minggu mereka ke sekolah, berkomunikasi dengan guru, berkomunikasi dengan anak-anak dan yang lain-lain. Sekarang sudah kurang lebih mau 4 bulan kalau tidak salah. Dari mulai Maret kan? Maret, April, Mei, Juni. Nah, tentu pengaruhnya ada. Nah, apakah pengaruhnya positif atau negatif? Positifnya ada. Negatifnya juga banyak. Positifnya apa? Nah, ya kan? Si pelajar itu, ya, anak didik itu, dia belajar, ya, mengandalkan kemampuan dirinya sendiri. Dan mau nanyakan rek ulangan, pan hari biasa nama lamun ulangan mun babarengan pan sok aya anu nyontek, anu eta. Kalau sistem seperti ini kan nggak bisa. Nah, jadi positifnya ada, kan? Positifnya ada. Tapi negatifnya yaitu hablum minanasnya menjadi hilang sama sekali. Nah, mungkin pendapat Ce Popong salah, kan? Jadi mungkin ada pendapat-pendapat yang lebih tepat, ya, dari ahli-ahli pendidikan. Tapi untuk sementara dari Ce Popong, nah itulah pandangan Ce Popong. Nah, kalau ada pertanyaan, Ce, bagaimana kalau ini misalnya masih nepikeun ka berbulan-bulan lagi? No comment Ce Popong. Terus terang aja. Karena tidak bisa terbayangkan oleh Ce Popong kalau sampai 6 bulan lagi seperti ini, ya, seperti apa itu nanti dunia pendidikan. Tapi kan bukan di kita saja, apa kita di sadunya mereka. Jadi berarti nanti pengaruhnya juga ya jadi universal juga. Itu, jadi untuk sementara itu kita dengan catatan sekali lagi, kalau menurut pandangan Ce Popong, apakah ini bukan panyintre dari Gusti Nu Maha Suci? Ya, panyintre cek bahasa Sunda nama kan. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Dan tentunya juga Gusti Nu Maha Suci kalau memang ini panyintre dari beliau pasti ada maksud. Cuman kita kan maksudnya seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Tapi pasti ada maksudnya.
Kita itu yang sangat lemah itu adalah kedisiplinan. Baik itu di para gegeden di atas ya, baik itu di bawah, itu kedisiplinan kurang ya, kecuali TNI tos dan mah beda deui. Nah, jadi selama kedisiplinan ini belum kan kita pupuk dengan baik, jangan mimpilah bangsa kita akan maju semua. Makanya Cepopong suka bilang di mana-mana, selama kita belum disiplin, jangan mimpi bahwa bangsa kita akan maju. Tah kedisiplinan ini anu kira. Sekarang juga dalam soal corona kan sudah jelas dari atas teh, jangan mudik dan sebagainya dengan alasan ini. Dah baradegong we. Nah, eta hal seperti itu. Padahal maksudnya pemerintah itu kan bagus. Maksudnya karena yang akan diteang ku urang ti kota ka kampung teh panete teh orang tua, yang lansia, yang umurnya pada umumnya sudah 60 lebih, dan itu sangat riskan. Ku corona ieu tah maksudnya teh pemerintah teh kan itu. Nah, tapi banyak itu teh atuh. Nah, jadi ya kemudian satu lagi menurut pengamatan Cepopong selama 25 tahun Cepopong itu jadi anggota DPRT-nya. Nah, itu apa? Koordinasi. Di atas itu koordinasi itu kira jalan sendiri-sendiri gitu. Nah, itu juga sama. Makanya Cepopong suka bilang kalau lagi rapat kerja sama menteri-menteri, kata yang paling mahal di negara orang adalah koordinasi. Masing-masing padahal koordinasi itu sesuatu yang sangat penting. Tah eta anu kirang diulang teh koordinasi antara lembaga yang satu dengan yang lembaga yang lain. Kadang-kadang berlawanan. Dan sekarang itu naon sih anu teu aya dina televisi? Sagala rupa oge pan aya nama didongengkeun dina televisi. Jadi kalau ada misalnya ya kan kontradiktif antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain, tak breh dina TV. Apa yang tidak bisa diberitakan, disiarkan dina TV? Anu negatif, anu positif, dan itu pengaruhnya cukup besar. Nah, inilah juga kelemahan dari kita adalah koordinasi. Jangan jauh-jauh. Ini secara contoh konkret. Kalau kita lihat aya galian di sisi jalan, kan suka ada galian kan, gali. Kemudian ditanamkeun nahaon duka kabel duka naon itu kan. Oke, sebentar lagi dikali lagi untuk menanamkan yang lain. Ai sanggam Cepopong dina rapat. Apa tidak bisa sakali we atuh ngagali teh bebarengan kadinya gitu kan. Nah, supaya lebih efektif. Pada waktu ditanyakan jawabannya apa? Ya kan anggarannya tidak turunnya tidak bareng tuh. Karena anggarannya tidak bareng, turun aja jadi seperti itu. Apa tidak bisa dibarengkan? Sebetulnya bisa. Nah, jadi maaf kalau Cepopong lebih melebar. Karena itu nanti konklusinya, kesimpulannya kepada di dalam sekarang mengatasi corona ini. Yang harus kita ingat, pada saat Pancasila Ujuragan Bung Karno diperes-peres, anu ngaran Pancasila teh panglima, diperes jadi Trisila, gitu kan? Diperes juga jadi Ekasila, gotong royong, gitu kata Bung Karno. Nah, tapi sebelum lanjut, Cepopong mah ingin nambahkan dulu. Oke lah,
jadi geus lain Pancasila deui tapi jadi Trisila, kemudian Eka silana gotong royong. Nah, kalau pada waktu Bung Karno pidato Cepopong sudah segede ini, pasti Cepopong akan usul, ya kan? Apa itu? Entong gotong royong gotong royong dalam keberagaman beragama. Nah, lamun Cepopong sekolot, tapi dari itu mah udah kayaknya itu baru-baru ngartinya. Nah, jadi betul, bagus sekali gotong royong. Kumaha lamun gotong royong na bari anti Tuhan. Apa jadi salah pisan meureun hari di Indonesia nya. Jadi gotong royong dalam keberagaman agama. Tah. Pelaba gotong royong Cepopong masih akan mengacungkan jempol. Pelebah gotong royong nama. Jangan jauh-jauh. Di sini tak begitu aya rame-rame ieu teh langsung dah kita teh langsung iuran untuk membeli sembako. Nah, kita ieu tah nu cina-cina tetangga teh ieu ya. Langsung gitu. Nah, di mana-mana kan? Di mana-mana ngabagi sembako, ieu ngabagi sembako. Bari jeung ngalangar anger pada saat keur ngabagi sembako nama anger pake gentep. Nah, dari pelebah ngalangar nama terus rada resep berenanya. Mana anger pagelek-gelek kan padahal kuduna sameter apaan. Tapi gotong royong nama nuhun. Karena Cepopong kemana-mana itu lagi nyiapkeun sembako. Tapi ada satu hal yang tengah panon Cepopong, yaitu si sembako na kan geus kadaluarsa. Heuleut teu sarua we jeung ngaracun kitu mah. Duh kata pagawean saha teh. Nah hatina gudang kuduna tepok heula atuh nya teh iraha kadaluarsana henteu pan ieu mah mun Cepopong lihat sendiri kok. Jadi memang kalau palebah gotong royong mah memang urang mah teu individualistis. Benten sareng anu naon nu pali batur-batur memang palebah. Kantenan komo ada di kampung mah masih kene pure gotong royong teh. Nah, terus kapumpur kalau mau mendirikan rumah tuh kan teteh sadayana rereongan eta teh sakampung eta teh bari henteu diburuhan ngadegkeun imah teh make bendera merah putih tuh sancan merdeka oge urang Sunda bendera merah putih di luhur. Nah, jadi itu tambahan dari Cepopong. Jadi yang baiknya gotong royongna ku urang ulah dipicen kedah diteraskeun. Karena itu adalah salah satu ciri di bangsa urang. Apalagi waktu kita revolusi, wah udahlah. Terus waktu revolusi, terus moal aya anu siga urang. Moal aya siga urang. Eta anu revolusi anu sapertos urang teu aya. Teu aya di sadunya mengukur di urang. Teteh kunaon ku gotong royong eta teh. Ya, ku gotong royong. Dugikeun kaya istilah di tentara mah pastur. Ya sare ditepas batur. Ya, sampai ada yang seperti itu ya kan. Nah, menuju revolusi teh kapan? Menuju revolusi teh eta teh. Aduh, gotong royong teh ya Allah. Gusti. Terus moal aya 2 tah. Nah, eta anu oleh kita itu harus terus berkumpul. Gotong royong dalam keberagaman beragama. Ada udah gotong royong beri Tuhan.